lahan cacing kan, yang akan dibuat cacing sutra. Ya kurang lebih luasnya mungkin sekitar 800 meter persegi. Lumayan ya. Lumayan. Estimasi panen satu hari per galon ya, mungkin sekitar 5 atau 4 galon per hari ya. 5-4 galon tuh. Dan kalau boleh tahu 1 galon harganya berapaan? Kalau galon untuk ukuran cacing sutra itu kan sekitar harga 120.000. 1 galon? Kan 1 120.000. galonnya 5 liter. Untuk Jawa Tengah itu lumayan mahal sih, karena di sini sangat sedikit yang bisa mengembangkan, dan kebanyakan di situ. Nah, di sini juga bisa kita dapatkan cacing sutra itu. Nah, kayak gitu. Kali ini kan kali pembuangan tahu. Ampas tahu buang di situ. Berarti apa tahu pabrik tahu, atas tuh buang ke sini ya? Iya, buangannya, limbahnya berarti ya. Tahu buang ke sini. Nah, setiap pemburu cacing itu pasti memburu di situ. Nah, kita kembangkan di lahan ini karena ini sebagai bisnis sih, inspirasi buat teman-teman yang ingin usaha dan minim resiko. Seperti inilah bisnis yang kita bisa lakukan. Iya benar. Jadi ini kita apa namanya, olahnya bareng Iwak Banyu bukan sih? Betul. Ini kita terima kasih sekali dengan suhu kita ya, Pak Didi Iwak Banyu. Ya, Pak Didi Iwak Banyu. Nanti bisa dicari tahu, itu beliau Masya Allah melala buana di beberapa tempat untuk mengajari tentang pakan alami, apa itu cacing sutra, apa itu madu. Sebagai inspirasi kita ya. Iya, inspirasi kita yang dan mentor kita sendiri sebenarnya sih. Ya, ya kita kan? sering belajar dengan beliau. Sering belajar sih. Luar biasa Pak Didi. Tapi saat ini beliau lagi Kenapa? Lagi nggak kelihatan, apa lagi, maksudnya lagi ada kerjaan mungkin ya? Ya mungkin kalau sore-sore begini beliau ada kegiatan di rumahnya biasanya. Iya sih. Mungkin barang apa di lain waktu bisa podcast sama Pak Didi Iwak Banyu kan? Mudah-mudahan. Oke, makanya bagi kalian yang ingin tahu tentang cara pengolahan apa cacing sutra, bisa langsung komen di sini dan kita akan buat podcast langsung oleh Pak Didi Iwak Banyu. Jarang-jarang loh ada podcast oleh beliau langsung ya. Ya. Karena sudah mengisi di berbagai webinar-webinar atau seminar yang ada saat ini. Bahkan di kementerian pun beliau pernah masuk. Kementerian? Pernah diundang berarti ya? Di webinar kementerian, webinar tahun lalu. Webinar tahun lalu pernah diundang Iwak Banyu. Mungkin bisa dijelas sebentar. Oke, siap. Nah, di sutra itu ketika dia siap dipanen, ciri-cirinya sudah membanyak. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ada gerakan-gerakan ini. Ini cacing. Nah, cacing sutra, cacing darahnya pun ada buat cupang itu. Ya mungkin teman-teman akan tahu sendiri apa sih manfaatnya cacing sutra ya kan. Mungkin teman-teman akan tahu sendiri. Lahan ini kita kembangkan cacing sutra karena potensinya adalah ini adalah jalur limbah pembuangan pabrik tahu. Ya, pembuangan pabrik tahu itu kalau ditanam di tanaman tidak akan subur karena zat asam amoniaknya sangat tinggi. Sangat tinggi, berarti cepat mati ya? Iya, benar. Mati. Atau kalau padi dia akan subur tapi tidak akan akarnya lemah dan hasil panennya pun tidak baik. Tapi kalau hijaunya bagus. Oke. Kalau boleh tahu nih bro, ini sebelumnya lahan tanah apa namanya, sawah padi ya? Oh, ini sebelumnya adalah sawah untuk macam-macam. Pernah jadi padi, pernah juga jadi perkebunan singkong, ketela pohon, dan juga pernah menjadi kolam ikan. Kolam ikan? Macam-macam. Ini luar biasa sejarahnya juga, seperti yang di tempat kemarin tuh, sejarahnya juga panjang. Akhirnya menjadi ini, setelah kita belajar sama suhu Pak Didi Iwak Banyu, kita terinspirasi untuk memanfaatkan lahan ini jadi cacing sutra. Untuk cara pengolahannya ada tips tersendiri apa? Pengolahan ini cacing sutra. Iya. Cara panennya? Bukan cara panennya. Untuk pertama mungkin dari segi tanahnya dulu harus kayak gimana gitu. Baik. Yang jelas kita harus tahu cacing itu dia habitatnya seperti apa ya. Kalau rubrikus kan dia tanahnya harus lembab ya kan, kemudian harus gembur. Demikian pula cacing sutra juga tidak jauh beda ya kan. Yang jelas dia butuh air
butuh sebagai air. distribusi pakan dan sebagai tempat oksigennya dia. Jadi airnya harus mengalir baik. Walaupun seperti ini banyak lumutnya ya. Ini lumut nih karena ada pancaran sinar matahari, tapi nggak masalah, nanti bisa kita perbaiki lagi. Berarti lumut ini tidak masalah buat cacing sutra ya, Pak? Tidak masalah, Oke. tapi harus dikendalikan. Harus dikendalikan supaya tidak terlalu banyak ya. Ini belum kita sudah per 2 hari pokoknya. Ini selama ini udah panen belum, Bro? Kalau panen, alhamdulillah sudah mulai panen ya kan. Kalau yang di sini itu, ini sering dipanen nih, yang di kali itu. Oleh para pemburu cacing sering sekali itu. Para pembolang ya. Ya bagi teman-teman yang mau untuk memulai usaha ini, diniatkan dulu ya kan, diniatkan dulu yang baik. Kemudian kalau tanah itu sudah jadi sawah, maka lebih mudah lagi. Kalau ini kan tanahnya dulu belum, Maksudnya tuh kayak seperti lumpur gitu kah? ya sudah menjadi lumpur. Oh, oke. Minimal kedalaman 20 cm. 20 cm. Nanti biar Pak Didi Iwak Banyu yang beliau banyak mengerti ilmunya kan. Kemudian untuk inspirasi usaha, untuk sisi ekonomi, bahwa ini menguntungkan ya kan, karena setiap ikan itu butuh sekali dengan cacing sutra. Khususnya air tawar bukan? Ikan air tawar. Air tawar, oke. Mau ikan apa aja, yang kecil-kecil itu, mau ikan lele yang masih usia di bawah 12 hari, itu butuh cacing sutra. Atau teman-teman yang tidak punya modal untuk membuat usaha, tapi ingin menjual cacing sutra, bisa dicari di tempat-tempat seperti ini yang mana ada limbah pembuangan apa saja, entah pembuangan Ini bukan limbah manusia kan? limbah manusia pun bisa. Bisa? Bisa. Tapi agak risih gak sih, Pak, Ya, Bro? tapi pasti tidak enak gitu kan. Coba jalan sana ya, Bro. Ayo kita jalan. Kita keep point dulu nih. Oke, jangan lupa ya guys di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan tombol loncengnya. Dan bagi yang ingin tahu, bisa langsung komen aja request buat konten gimana tentang cacing sutra. Dan dalam waktu dekat ini insya Allah akan ada podcast dengan Pak Didi Iwak Banyu. Beliau juga inspirasi kami juga sebagai mentor. Nah, ini adalah jalur pembuangan limbah dari pabrik tahu di atas itu, sekitar kurang lebih 50 meter dari sini kan. Ke atas sana ini pipanya, kita salurkan ke sini. Sebelumnya pabrik tahu itu membuang limbahnya langsung ke kali ini, ke sungai ini. Oh, sebelum langsung kebuang situ. Nah, tapi sekarang kita langsung ambilkan ke sini. Apakah dengan dia tidak buang ke sungai akan terkurang cacingnya? Tidak juga. Tidak. Karena di atas tuh pabrik tahu bukan cuma satu. Jadi banyak sekali pabrik tahu yang membuang limbahnya di kali ini. Dan ini menjadi rezeki bagi para pemburu cacing. Ya, karena bonus ya. Bonus Karena buangan kan. Pembuangan. Nah, ini kita cuma ambil dari satu pabrik tahu saja. Kalau untuk bahan-bahannya tersendiri selain limbah tahu, Ya, apa aja tuh, Bro? kalau misalnya kita sudah mempunyai tanah yang berlumpur, ya, maka kita tinggal memberikan fermentasi pupuk ya, yang khusus untuk menumbuhkan mikroba yang menunjang pertumbuhan cacing sutra. Apa itu fermentasinya? Nanti biar sama Pak Didi Iwak Banyu saja ya. Nah, Oke, kemudian- pas banget kemarin waktu di konten sebelumnya, Bro, ada minta apa namanya? Gimana caranya membuat pupuk ya, dan betul. dibuat podcast. Insya Allah di part selanjutnya ya. Part berikutnya. Di part berikutnya. Insya Allah kita akan bikin tutorial. Dan bareng sama Pak Didi Iwak Banyu sekalian, gimana kira-kira? Kalau untuk Pak Didi mungkin bisa, Bisa kan ya? tapi mungkin kalau untuk Pak Didi nanti kita nanti barengannya bikin fermentasi buat cacing sutra. Oke, bisa dibarengin. Oke, mungkin sekian dulu ya, Bro. Siap. Nanti di lain waktu bisa kita bicarakan lagi gimana cara tips dan trik pembuatan cacing sutra dan juga fermentasi Ya. yang mestinya. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa di like juga ya, dan komentar apa yang kalian ingin dimasukkan dari kalian.
untuk konten selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.